Beradab-adab lamanya, kota Palu tumbuh bersama jejak para leluhur Kaili yang menjadi roh tanah ini. Di antara lembah, sungai, dan angin laut yang tak pernah berhenti berbisik, identitas mereka tetap hidup hingga hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang lebih dalam, mari kita sejenak membuka pintu menuju dunia yang menyimpan cerita lamanya sendiri. Tempat itu berada di sebelah selatan lembah Palu. Dengan melewati hutan yang memanjang tanpa akhir, ada sebuah dusun kecil yang tak semua orang pernah mendengar namanya. Raranggonau, tempat di mana waktu berjalan lebih lambat dan mengikuti irama alam. Perjalanan menuju ke sana bukan sekedar perjalanan fisik, tapi perjalanan memahami sebuah dunia yang masih bertahan dengan caranya sendiri. Melihat kondisi jalan yang berbatu, sempit, dan hanya cukup dilalui kendaraan roda 2, ditambah dengan tanjakan yang cukup curam, kami memutuskan untuk menggunakan kamera handphone. Dalam situasi seperti ini, penggunaan kamera profesional sangat tidak memungkinkan karena mudah goyang, sedangkan handphone justru lebih stabil. Inilah Raranggonau, sebuah dusun yang hidup dalam kesunyian tetapi penuh cerita. Setiap langkah dan setiap suara adalah bagian dari keluarga besar. Hidup di sini sangat sederhana, tidak terburu-buru. Warga memanfaatkan apa yang diberikan oleh alam. Dari pagi hingga petang, mereka bekerja dalam diam, tetapi diam yang penuh makna. Dari dulu, ya, saya sih memang dia rule pertama itu, nah kurang, dan itu tuh dia dua kakak di sini tuh, antara tua, mau pindah ke sini, jadi itu nggak kurang kami di sini, nggak kurang totokan, dan Boni, nah dia apa di, aku di sini, kami di sini, si Bepia memang ya pemenang dan totok, nah Boni karena pindah, ada perpindahan, kalau bantres, rezeki, api, itu pura, itu lagi, tompu, yang kursi pura, kabari perigi, kursi pura, jangan lebih pindah kursi, dan itu, apa sih kami sekarang itu untuk buka kabel sih. Memang ya diriku hanya tahu pernah mengaga pengennya tutup bahasa Indonesia. Masalahnya itu belum pakai sih yang bisa nenggau. Memang sekarang itu ya mana misalnya bahasa Indonesia. Ini nama masuk bahasa Indonesia. Dan punya campur aduk bahasa dia mau bahasa Indonesia. Di tengah keindahan ini, Raranggonau juga punya cerita lain. Cerita tentang akses yang terbatas, tentang fasilitas yang harus diperjuangkan. Namun, warga tidak pernah menyerah. Karena bagi mereka, tanah ini adalah rumah.
Kalau di sini kekurangannya banyak, terutama air bersih, jalan, dan listrik. Kayak orang di sini biasanya sakit, turun, susah baru jalannya, cuma motor saja yang bisa. Sini kalau air bersih susah, walaupun ada tapi jauh, Batimba. Oh, itu bisa jalan ke sana bisa berapa kilo? Ya ada sekitar 1 kilo. Dari gunung dia? Ya dari bawah gunung itu. Bagi anak-anak kami di sini butuh satu pelajaran, yaitu pelajaran anak-anak kami sekolah. Karena biasanya guru datang di sini hanya minum, makan, duduk senang, baru perintah-perintah anak saja, tidak belajar. Jadi anak-anak kami butuh pelajaran. Mereka harus diganti. Mereka tidak kerja baik di tempat ini karena mereka hanya mengejar uang saja. Tetapi mereka itu tidak mau anak-anak kami pintar dari sini. Kalau kami mau di sini, ada warga di sini lain untuk mengajari anak-anak kami, karena mereka sudah ada tamatan SMA, bisa belajar di kuliah sekarang. Di balik keindahan dusun Raranggonao yang sederhana, tersimpan perjuangan panjang yang tidak semua orang tahu. Di sini, mayoritas warga hidup dari berkebun, menyatu dengan tanah, hujan, dan matahari. Dan di antara mereka, hampir 90% sebagai petani aren. Penjaga tradisi yang menggantungkan harapan dari tetes manis nira untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh pucuk pepohonan, mereka sudah melangkah menuju lereng-lereng terjal. Memanjat pohon aren puluhan meter tingginya, hanya dengan sebatang bambu dan keberanian. Angin pagi menjadi saksi, heningan hutan menjadi teman perjalanan. Dari satu pohon ke pohon berikutnya, mereka menoreh, menada, dan menunggu. Harapan mereka menggantung pada setiap tetes nira yang jatuh perlahan. Tetes demi tetes yang kelak berubah menjadi sumber kehidupan. Nama Sidik, umur 31 tahun. Biasanya cuma 3 jar galon. Kalau cuaca panas begini setengah mati. Cuma 1 jarken lebih biasanya, 2 jarken. Kalau segarnya itu tidak berlaku toh kalau diambil langsung, cuma jadinya CT-nya begitu, cap tikusnya. Itu cuma sedikit sih, tapi sudah lumayan, sekitar 1 lebih begitu. Prosesnya itu 2 minggu begitu, 2 minggu lebih. 35 liter itu 5 jerken, ditambah lagi 20 liter. Jadinya murninya itu 35 liter aja. Kalau bagi kami cukup. Cuma itu pekerjaan.
Biasanya mengerjakan sementara hujan, gagal. Lebih bagusnya musim panas. Bagi seorang petani aren, pekerjaan ini bukan sekedar mata pencarian. Ini adalah warisan. Ini adalah tanggung jawab. Dan setiap tetes nira yang mereka bawa pulang adalah bukti cinta pada keluarga dan pengabdian pada tanah yang mereka pijak. Perjalanan ke Raranggonau bukan hanya tentang melihat sebuah dusun terpencil, tetapi tentang belajar menghargai hidup yang sederhana. Tentang menyadari bahwa bahagia tidak harus bising. Di sini, di tengah rimba Sulawesi Tengah, kami menemukan sesuatu yang jarang kita temukan. Keikhlasan dalam menjalani hidup. Raranggonau mungkin terlihat sangat kecil, tetapi kisahnya tidak pernah kecil.